Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 AKN 3C PRK1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu proyek akhir Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Penjualan pada UMKM Batex. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Dalam era globalisasi dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terasa sangat pesat, sehingga menawarkan banyak sekali kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, baik berupa pekerjaan ringan di dalam rumah tangga maupun pekerjaan rumit dalam dunia industri perusahaan, sehingga pada akhirnya seolah-olah kita dimanjakan oleh teknologi tersebut. Perkembangan dunia sistem informasi merupakan salah satu contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengalami kemajuan pesat. Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen informasi yang saling terintegrasi untuk menghasilkan tujuan yang spesifik. Usaha kecil menengah atau UMKM dari waktu ke waktu mengalami perkembangan bagus. Para pelaku bisnisnya menghasilkan jenis produk yang beragam. Usaha kecil menengah menjadi salah satu terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang memadai. Usaha kecil menengah menjadi penopang perekonomian masyarakat. Kemandirian masyarakat seperti pelaku bisnis UKM ini diharapkan akan mampu mengurangi angka pengangguran jika melihat fakta lapangan pekerjaan yang semakin terbatas dengan jumlah tenaga kerja yang belum terserap terus bertambah. Masih rendahnya pemanfaatan sistem informasi akuntansi pada UMKM merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan kurang majunya UMKM. Padahal pada sistem informasi akuntansi, jika diterapkan dengan baik, akan menghasilkan output yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, pada proyek akhir ini kami memilih judul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada UMKM Batex. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem keuangan pada UMKM Batex? Yang kedua, dokumen apa saja yang digunakan pada sistem keuangan pada UMKM Batex? Dan yang ketiga, bagaimana perancangan sistem aplikasi pada UMKM Batex? Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui sistem keuangan pada UMKM Batex, yang kedua untuk mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan pada UMKM Batex, dan yang ketiga untuk mengetahui rancangan sistem aplikasi pada UMKM Batex. Manfaat. Yang pertama bagi UMKM. Proyek akhir ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai pencatatan keuangan dan juga sistem keuangan pada UMKM. Yang kedua, bagi penulis. Proyek akhir ini diharapkan mampu menambah ilmu penulis terutama pada sistem keuangan pada UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Trisnawati. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Pada makalah ini, kami menggunakan metode primer atau metode wawancara yang diselenggarakan waktunya tanggal 1 November 2021 dengan media WhatsApp dan narasumber Fadila Miliana. Ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. A. Kapan usaha ini dimulai? B. Apakah usaha ini memiliki visi misi? Jika ada, apa sajakah visi misi tersebut? Yang C. Siapa yang merintis usaha ini? D. Berapa harga perkemasan pada produk ini? E. Bagaimana cara produksi produk ini? F. Bagaimana sistem penjualan produk ini? G. Media apa sajakah yang digunakan untuk mempromosikan? Perkenalkan, saya Anissa Rizka yang akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Menurut Romey, sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasikan untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, sistem informasi akuntansi menurut Romey dan Steinberg adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses akuntansi dan data lain untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Baik, perkenalkan saya Mia Febriana. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan pemrosesan informasi yang terus berulang dalam penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dengan menagihkan kas sebagai bentuk pembayaran dari penjualan tersebut.
Nah, pada siklus pendapatan ini terdapat beberapa aktivitas bisnis yang dilakukan. Yang pertama yaitu input pesanan penjualan. Pada proses input pesanan penjualan ini, Departemen Penjualan akan menerima pesanan dari pelanggan, lalu memeriksa dan menyetujui permohonan kredit apabila pelanggan melakukan transaksi secara kredit, dan mengecek stok barang. Lalu yang kedua ada melakukan pengiriman kepada pelanggan. Nah, pada tahapan ini, bagian gudang dan pengiriman harus mengemas pesanan dari pembeli dan mengirimkan barang yang dipesan kepada alamat yang dicantumkan oleh pembeli. Lalu yang ketiga, penagihan dan piutang usaha. Pada tahapan ini, bagian akuntansi akan melakukan penagihan ke pelanggan dan mengelola data piutang. Dan tahap yang terakhir yaitu penagihan pembayaran berupa kas. Nah, pada tahapan ini, penjual akan menangani dan menerima uang yang dibayarkan oleh pelanggan, lalu menyimpan uang pembayaran tersebut ke bank. Kemudian sistem pembelian bahan baku, DFD-nya yang pertama yaitu DFD level 0. Pada bagian ini terdapat 3 bagian yang terkait, yaitu bagian gudang, bagian pembelian, dan juga bagian supplier. Bagian gudang akan membuat data stok barang, kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Dari data yang dimasukkan bagian gudang akan dibuat surat pesanan yang akan diberikan kepada supplier. Kemudian supplier akan mengirim faktur pembelian kepada perusahaan, kemudian diinput ke dalam sistem. Setelah itu, faktur pembelian tadi akan dilakukan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran, barang akan dikirim ke dalam gudang. Kemudian di FD level 1. Bagian gudang akan menghitung stok barang yang akan menghasilkan data jumlah barang. Kemudian, bagian gudang membuat surat pesanan yang akan diberikan kepada supplier. Data pesanan tersebut akan diinput ke dalam data pembelian. Dari data pembelian akan diberikan struk untuk melanjutkan proses transaksi, lalu struk pembelian akan diberikan kepada bagian pembelian. Setelah itu, struk pembelian masuk ke dalam bagian pembelian, maka barang akan diproses dan masuk ke dalam gudang. Kemudian di FD level 2 1.0. Bagian gudang akan mencatat stok barang yang akan menghasilkan list stok barang, kemudian bagian gudang akan membuat surat pesanan yang akan dikirim kepada supplier. Setelah itu di FD level 2 2.0. Surat pesanan yang masuk ke dalam supplier akan dicatat, kemudian akan memproses data pembelian. Setelah itu akan membuat struk transaksi yang akan menghasilkan struk pembelian dan juga akan dilakukannya pembayaran. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, maka akan mencatat transaksi. Setelah itu struk pembayaran akan diberikan kepada supplier. Setelah itu supplier akan membuat daftar pesanan dan menyiapkan pesanan. Kemudian barang akan dikirim kepada bagian gudang. Bab 4 pembahasan. DFD sistem produksi. DFD level 0. Data stok bahan baku dikirimkan dan dibuat pengajuan produksi bahan baku yang akan dikirimkan kepada owner. Owner menerima data produksi bahan baku dan menyetujui produksi pembuatan keripik batex. Selanjutnya data produksi keripik dan data stok keripik dibuatkan laporan produksi keripik. Setelah itu laporan produksi keripik dikirim kepada owner. DFD level 1, yaitu pemilik usaha menerima pengajuan pembelian bahan baku, laporan pembelian bahan baku, pengajuan produksi usaha, dan laporan penjualan usaha. Setelah itu owner memberikan data pembelian bahan baku dan data produksi usaha. Supplier menerima data pembelian bahan baku dan akan dikirimkan ke owner. Owner memberikan nota pembelian bahan baku kepada supplier. Owner memberikan data stok usaha dan nota penjualan usaha kepada konsumen. Konsumen memberikan data pesanan kepada owner untuk diproses. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem penggajian. Terdapat diagram konteks penggajian pada UMKM keripik batex. Yang pertama, bagian admin akan memasukkan data absensi, data karyawan, data penggajian itu ke dalam sistem dan menghasilkan laporan absensi, laporan karyawan, laporan penggajian oleh Kepala Keuangan. Kepala Keuangan
akan membuat slip gaji atau laporan penggajian yang akan diberikan kepada karyawan dan laporan penggajian juga kepada pemilik. DFD level 0, input data penggajian. Di sini admin akan membuat atau memasukkan data absensi, data karyawan, data penggajian ke dalam sistem dan menghasilkan laporan absensi, laporan data karyawan, laporan penggajian yang berguna bagi kepala keuangan. Kemudian DFD level 0, penutupan penggajian. Kepala keuangan akan membuat slip gaji yang akan dikirimkan laporan penggajian yang akan diberikan kepada pemilik. Lanjut, di sini terdapat DFD level 1, penggajian UMKM keripik batik. Nah, yang pertama ini, admin akan memasukkan atau menginput data absensi, data karyawan, data penggajian tersebut ke dalam sistem dan menghasilkan laporan absensi, laporan data karyawan, dan data laporan penggajian oleh kepala keuangan, menghasilkan laporan absensi, laporan data karyawan, laporan penggajian yang akan diproses untuk membuat slip gaji. Pada pembuatan slip gaji ini akan diproses pembuatan laporan penggajian untuk diberikan kepada pemilik dan kepada slip gajinya tersebut akan diberikan kepada karyawan. Lalu di sini terdapat DFD level 2, penggajian UMKM keripik batik. Yang pertama, di sini admin akan memasukkan data absensi, data karyawan, data penggajian yang ke dalam sistem untuk diinput daftar absensi karyawan, untuk diinput daftar data karyawan, dan untuk diinput data penggajian karyawan. Lalu menghasilkan laporan absensi, menghasilkan laporan data karyawan, lalu menghasilkan informasi penggajian karyawan. Untuk dikelola semua laporan data tersebut yang lalu diarsipkan sehingga menghasilkan laporan absensi, laporan data karyawan, dan laporan penggajian oleh kepala keuangan. Setelah diproses, lalu kepala keuangan akan menghitung gaji karyawan sesuai dengan laporan absensi, laporan data karyawan, dan laporan penggajian. Nantinya, apakah sudah sesuai dengan laporan tersebut, kepala keuangan akan membuat slip gaji dan dibuatkannya slip gaji dan akan diberikan kepada karyawan. Dan untuk proses terakhir, kepala keuangan akan membuatkan laporan penggajian juga yang akan diberikan kepada pemilik UMKM keripik batik. Sekian dari penjelasan saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian profil UMKM. Usaha ini beralamat di Tirtomoyo, Wonogiri, Jawa Tengah. Usaha ini dirintis oleh 4 orang mahasiswa yaitu Muhammad Fikri, Fadilah Milayana, Fania Sintia Dewi, dan Ari Afiana. Usaha ini merupakan usaha di bidang makanan kering dengan bahan utama singkong. Kemudian visi misi pada UMKM ini yang itu visinya memperkenalkan produk makanan Indonesia yang berbahan dasar singkong dan mampu menjadikan makanan ringan yang berkualitas, sehat, serta menarik dan dapat diterima oleh masyarakat luas dari berbagai kalangan. Kemudian misinya yang pertama menjadi produk makanan ringan unggulan, yang kedua memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kemudian struktur organisasi pada UMKM ini. Yang pertama yaitu manajer. Manajernya yaitu Muhammad Fikri.
Manajer bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan kegiatan seperti menetapkan harga jual produk, menentukan jumlah kapasitas produksi, dan juga mengawasi kinerja masing-masing bagian. Kemudian bagian produksi yaitu Fadilah Meliana. Bagian produksi bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kegiatan produksi dan juga bertanggung jawab terhadap kualitas input dan juga output akan produk. Kemudian bagian pemasaran yaitu Fania Cynthia Dewi. Bagian pemasaran bertanggung jawab terhadap kegiatan pemasaran produk, melakukan perencanaan pemasaran dan juga merencanakan target pasar. Kemudian yang terakhir yaitu bagian keuangan yaitu Ari Arfianda. Bagian keuangan bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan transaksi dan juga membuat pembukuan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai UMKM Batex. Nah, pada UMKM ini dokumen-dokumen yang digunakan itu ada 4, yaitu yang pertama kartu pesanan, yang kedua nota, yang ketiga voucher, dan yang terakhir buku transaksi. Selanjutnya, kelompok kami menganalisa beberapa kebutuhan sistem yang ada di UMKM Batex ini. Pada UMKM Batex bisa saja timbul masalah yang pertama yaitu bukti transaksi hilang. Untuk mengatasi hal tersebut, penjual harus menginput data penjualan dengan cara mengisi formulir penjualan yang terdapat dalam aplikasi sehingga nantinya akan menghasilkan laporan data penjualan. Masalah yang kedua yaitu kesalahan pengiriman. Untuk mengatasi hal tersebut, penjual harus menginput data customer dan barang yang dijual dengan cara menginput data customer dengan lengkap, beserta dengan alamat yang akan digunakan sehingga tercatat dalam aplikasi. Yang akan dihasilkan dari proses ini yaitu laporan pengiriman penjualan. Lalu masalah yang ketiga yaitu kehilangan produk. Untuk mengatasi kehilangan produk tersebut yaitu dengan menginput data penjualan per produk dengan cara mencatat setiap transaksi penjualan yang terjadi sehingga nantinya akan menghasilkan laporan penjualan per produk. Lalu masalah yang keempat yaitu kesalahan pencatatan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan dan juga tidak adanya laporan keuangan pada UMKM tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, hal yang harus dilakukan yaitu input transaksi penjualan produk pada aplikasi, lalu mengupdate status pesanan pada penjualan. Dengan cara mencatat setiap pembayaran yang dilakukan oleh customer, lalu sistem akan otomatis menghasilkan laporan keuangan dengan data yang telah diinput sebelumnya. Hasil dari proses ini yaitu laporan piutang, laporan penyelesaian pesanan, dan juga laporan keuangan. Selanjutnya, sistem penjualan yang kami sarankan untuk UMKM Batex ini. Pada sistem penjualan ini akan melewati 3 proses, yaitu proses pendaftaran akun, proses pemesanan, dan juga proses pembayaran. Untuk proses pertama, yaitu proses pendaftaran akun, data yang dibutuhkan ini yaitu data diri customer. Dan yang kedua, pada proses pemesanan, data yang akan dibutuhkan adalah data pesanan yang nantinya pada proses ini akan menghasilkan dokumen berupa nota pemesanan. Lalu yang ketiga yaitu proses pembayaran. Sistem ini akan otomatis mengecek status pembayaran yang nantinya jika pembeli sudah membayar, maka akan menghasilkan dokumen berupa nota pembayaran dan juga nantinya akan menghasilkan laporan pembayaran yang akan diteruskan kepada admin. Sehingga pada sistem penjualan online yang bisa dilakukan oleh UMKM Batex ini, untuk input itu yang pertama customer akan melakukan pendaftaran akun atau sign in ataupun login, di mana pada proses ini itu aplikasi membutuhkan data customer. Jika data customer sudah lengkap, maka sistem akan menampilkan data customer tersebut pada aplikasi penjualan di mana data tersebut bisa dilihat oleh si penjual ataupun admin. Lalu pada prosesnya, setelah customer memiliki akun, maka aplikasi tersebut akan menampilkan produk-produk apa saja yang dijual. Lalu si customer ini dapat melakukan pemesanan di mana data pesanan ini nantinya akan digunakan oleh sistem dan diinput dalam sistem. Jika data pesanan tersebut sudah terinput, maka nanti sistem akan
membuat laporan data pesanan di mana laporan tersebut akan masuk ke aplikasi yang digunakan oleh penjual atau admin, dan juga sistem akan membuat nota pesanan yang nota pesanan tersebut akan disampaikan ke customer. Selanjutnya, proses yang ketiga yaitu proses pembayaran, di mana sistem ini akan mengecek status pembayaran dari produk yang dibeli oleh customer. Lalu customer tersebut akan melakukan pembayaran dengan uang elektronik, di mana uang tersebut nantinya akan diinput oleh sistem. Lalu setelah sistem untuk pembayaran tersebut, maka akan menghasilkan nota pembayaran. Nah, nota pembayaran ini nantinya disusunkan oleh sistem agar sistem itu dapat menginput pembayaran ke laporan, di mana laporan tersebut akan menghasilkan laporan pembayaran dapat dilihat oleh admin, dan juga disertai dengan perubahan status pembayaran yang terjadi pada sistem, sehingga nantinya customer akan menerima nota pembayaran dari sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interface sistem aplikasi yang kelompok kami sarankan. Di sini terdapat menu login dan juga menu sign up apabila penjual belum memiliki akun. Jika penjual sudah memiliki akun, maka penjual bisa langsung login ke aplikasi tersebut. Selanjutnya, setelah login, aplikasi akan diarahkan pada menu home. Pada menu home ini bisa dilihat beberapa menu lainnya. Untuk kelompok kami fokus pada transaksi penjualannya. Nah, di transaksi penjualan terdapat beberapa menu lagi. Untuk contohnya yaitu pada menu faktur penjualan terdapat tanggal, nomor invoice, nama pelanggan, tanggal jatuh tempo, total, sisa tagihan, dan juga status. Terus selanjutnya kembali ke menu home dan mengklik menu report. Pada menu report terdapat report penjualan, pembelian produk, dan juga laporan keuangan. Fokus pada report penjualan terdapat laporan-laporan yang tertera pada layar di samping. Untuk kesimpulan, dari hasil proyek akhir di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa UMKM Batex dalam sistem produksi, pembelian, penjualan, dan penggajian sudah cukup baik. Pengendalian internal pada sistem ini masih kurang pada bagian penggajian, karena data absensi dan karyawan langsung kepada bagian keuangan. Hal ini akan membuat bagian keuangan sulit untuk menilai, seharusnya data tersebut masuk kepada bagian MSDM, baru kepada bagian keuangan untuk mempermudah pendataan. Saran, UMKM Batex harus lebih meningkatkan pengendalian internal, karena dengan pengendalian internal yang kuat dapat membuat UMKM lebih berkembang. Selain itu, pada dokumen-dokumen harus dilakukan otorisasi oleh pimpinan untuk mencegah kecurangan. Baiklah, sampai di situ hasil kelompok kami. Saya, M. Fabrizio Baitar, mohon untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.